Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Untuk selamanya, Engkaulah bagian yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami mengasihi-Mu lebih dari apapun. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Mengiringmu adalah bagian yang terbaik di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kalau kami bisa, Tuhan, tinggal di dalam Engkau, Tuhan. Ajar kami untuk setia. Banyak proses yang kami alami di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap bertahan. Bumi dan segala isinya, segala sesuatu sedang digoncangkan dan akan tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dan Engkau membuktikan bahwa kerajaanmu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Tapi orang yang tetap memandang kepada Yesus akan tetap kuat dan bertahan. Kami mengucap syukur Bapa.
Dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman. Haleluya. Saudara yang diberkati, kita mempelajari beberapa hari lalu tentang bagaimana Petrus, Yohanes, Yakobus, bahkan Yudas yang mengalami kejatuhan karena godaan keuangan yang dialami oleh Yudas. Jika dia menyerahkan Yesus dengan ciuman Yudas, dia mengkhianati Yesus. Saudara yang diberkati, keintiman dengan Tuhan bukan keintiman yang kelihatan dari luar saja, tapi keintiman yang sejati, yang datang dari dalam. Itulah yang membuat kita berakar, bertumbuh. Kesetiaan tidak dibangun 1-2 hari. Orang bisa menunjukkan bahwa dia betul-betul melayani Tuhan, tapi belum tentu ada keintiman dan kedalaman. Tiba-tiba seperti gunung es yang kelihatannya dingin-dingin saja dari luar, entah ada satu gunung es yang di dalamnya ada bara api, ada lava, ada lahar yang kemudian sewaktu-waktu ketika meletus menyatakan dampak yang negatif. Itu yang dilakukan oleh Yudas. Demikian juga Rasul Simon Petrus. Firman Tuhan mengatakan, sebelum ayam berkokok 2 kali engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Saudaraku yang diberkati, tidak mudah mempertahankan kesetiaan di dalam mengiring Tuhan sampai kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau harta kita itu adalah secure-nya hati kita, ya, maka ketika terjadi satu insecure, maka kita bisa membuka celah. Kalau harta kita adalah uang, ketika kita mengalami godaan keuangan, maka disitulah harta kita akan kelihatan. Kita digoda di mana. Kalau sexuality itu merupakan salah satu harta dari diri seseorang, maka ketika terjadi godaan untuk melakukan percabulan, perzinahan, disitulah akan nampak bagaimana kualitas kapasitas sebenarnya. Kalau harta kita adalah duit, maka setiap saat kita akan mengalami godaan di area sana. Saudara, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jangan kita tergoda untuk insecure. Ketika kita insecure, maka tantangan, cobaan, godaan, apapun, aniaya dalam kehidupan ini, kita tidak akan mampu bertahan. Dan ujian itu datang di dalam diri Simon Petrus. Dia tidak menyangka secepat itu. Sebab firman Tuhan berkata, malam ini juga engkau akan diuji. Markus 14 ayat 66 hingga ayat 72, pada waktu itu Petrus masih ada di bawah. Dia masih ada di bawah, masih di halaman. Datanglah seorang hamba perempuan imam. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam 1. Dan ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini adalah salah seorang dari mereka. Tapi Petrus menyangkalnya pula yang kedua kali. Tidak lama kemudian orang-orang ada di situ berkata juga kepada Petrus, engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia menangislah bersedih-sedih. Saudara, benarlah yang dikatakan Yesus. Waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman. Jadi pada malam itu juga dia menyangkal Yesus 3 kali. Sebelum ayam berkokok 2 kali. Bertepatan dari apa yang Yesus sampaikan itu betul-betul terjadi di dalam diri Petrus. Saudara, Tuhan sudah mengukur kehidupan kita. Dia mengenal kita sampai pada kedalaman hati kita. Rizkilah kamu akan mengalami cobaan ini. Rizkilah kamu akan jadi tantangan seperti ini, dan inilah yang akan kamu lakukan. Reaksi kita sudah terprediksi oleh Tuhan. Dari apa? Firman Tuhan katakan, jangan sesat. Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Mengapa Petrus begitu gampang diprediksi oleh itu? Ya,
Galatia 6 ayat 7 berkata, "Sebab Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai." Saudara, Simon Petrus adalah orang yang mulutnya, dia seorang sanguin, mudah berkata-kata, tetapi tidak gampang untuk bertanggung jawab, mudah berkata-kata, dan sangat kelihatan dari karakternya yang belum tampil di depan, tapi ketika terjadi tantangan, dia kurang tanggung jawab. Itu yang Paulus lihat di dalam kehidupannya. Dia di depan orang Yahudi, dia seperti orang Yahudi. Ketika dia berhadapan dengan orang yang baik, dia bersikap sama. Jadi ada satu sikap pengecut di dalam diri Petrus. Dan itu juga dilihat oleh Yesus. Ketika Yesus berkata, bahwa anak manusia akan diserahkan, lalu kemudian akan mati dan dibangkitkan pada hari ketiga, Petrus langsung menarik tangan Yesus. Guru, sekiranya akan terjadi hal itu di dalam dirimu. Jadi Yesus sudah melihat sifat karakter dari Petrus, berbaca, ya. Tiap hari dia melihat pergaulan dengan Petrus. Yesus bergaul dengan Petrus, Petrus bergaul dengan Yesus. Ini adalah seorang pribadi yang penakut, pengecut. Apa yang terus dia tabur itu membentuk satu karakter. Apa perbedaan sikap dan sifat? Sikap itu adalah spontanitas, perbuatan yang kita lakukan. Kita mengambil sikap, keputusan yang sewaktu-waktu terjadi, kita ambil keputusan. Saya bersikap, saya pro ini, saya pro ini. Saya bersikap, hormat, baik, itu sikap. Sikap yang diambil terus-menerus menjadi sifat. Sifat itu adalah satu sikap yang diambil secara kontinu menjadi sifat. Jadi macam air putih, sifatnya apa? Sifatnya itu cair, ya, bisa mengalir kemana. Tapi begitu dia masuk di kulkas, sifatnya itu menjadi benda padat. Jadi dari satu materi, dia bisa memiliki dua macam sifat. Karena dia ditaruh, dibekukan di tempat dingin, dia menjadi beku, dingin, kaku, keras. Begitu juga manusia. Sikap adalah satu perbuatan yang diambil spontanitas. Dan kalau sikap itu diambil tiap-tiap hari, itu membentuk satu perilaku yang kaku menjadi sifat. Dan sifat itu ada di dalam diri Petrus, yaitu dia menjadi seorang yang cenderung tidak suka mengambil resiko. Beberapa peristiwa di Alkitab mencatat bahwa dia adalah orang yang takut mengambil resiko. Dan Tuhan Yesus tahu hal itu. Jadi ketika dia berkata, aku akan maju, aku akan membela engkau, Tuhan katakan, enggak, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Sifat adalah perbuatan yang spontanitas. Sikap adalah perbuatan yang spontanitas, tapi sifat adalah sikap yang kontinu, yang membentuk satu perilaku tertentu. Dari sifat ini membentuk karakter. Karakter ini adalah signature yang terbentuk dalam jangka waktu. Setiap taburan sikap membentuk sifat, membentuk sebuah karakter. Karakter ini yang melegitimasi Anda sebagai seorang pribadi. Pribadi yang seperti apa? Pribadi yang kaku, pribadi yang cair, pribadi yang takut akan Tuhan, karakter yang cenderung ke arah Kristus, atau karakter seperti karakter iblis. Karakter yang membuat engkau menjadi seorang penakut, penakluk, atau seorang karakter yang gampang insecure, gampang terintimidasi, gampang lari dari satu tanggung jawab. Saudara pilih suami, pilih orang yang sayang sama mamanya, pilih orang yang bertanggung jawab dengan perkara-perkara kecil, pilih orang yang bisa dipercaya dalam hal keuangan, pilih orang yang bisa dipercaya dalam hal hubungan. Saudara mengukur, semua orang punya masa lalu, semua orang punya masa lalu. Tapi dari perilaku masa lalunya, ada orang-orang yang betul-betul sudah berubah. Di periode terakhir, 3-5 tahun terakhir, kalau dia masih kontinu melakukan, saudara harus pikir-pikir lagi dengan orang yang berperilaku seperti itu. Karena taburan sikap yang membentuk sifat, kemudian membentuk karakter, itu akan sangat membentuk pribadinya. Dan kalau saudara mengukur karakternya 3-5 tahun,
ini pertobatan. Kan 1 tahun lalu kalau dia sudah betul dalam Islam. Tapi kalau dia baru continue kemarin, dia masih melakukan hal-hal yang engkau ragukan di dalam hatimu, saudara harus pikir dia sebagai calon suami atau istrimu. Lebih baik lagi kalau semakin engkau mengenal dia dalam waktu mundur 10 tahun, 15 tahun, ya, 15 tahun lalu, 20 tahun yang lalu, dia karakternya teruji di dalam sikap karakternya, dan engkau melihat ini orang ini sayang dengan ini, orang ini terbiasa seperti, orang ini terbiasa kalau di dalam sekolah dia serius, dia sungguh-sungguh. Karakternya akan terbaca dari apa yang menjadi track record dia. Saudara bisa belajar untuk menilai seseorang dari track recordnya, dari historinya, dari apa yang dia lakukan. Yesus mengenal histori dari Petrus sebagai seorang yang perempuan. Itu sebabnya dia berkata, Simon, kau tidak akan melakukan itu. Engkau justru akan menyangkal aku 3 kali, saudara. Dan lihat bagaimana penyangkalan Petrus. Pertama, dia terintimidasi dengan seorang perempuan. Dan kedua, perempuan yang sama itu kemudian perempuan itu berbisik kepada orang lain. Itulah salah satu dari mereka. Lalu kemudian orang-orang lain juga memvalidasi, engkau pasti salah seorang dari mereka. Apalagi engkau dari Galilea. Di situ dia mulai mengutuk, bersumpah tidak mengulangi. Saudara, karakter pengecut yang di dalam diri Petrus itu terbentuk bukan dengan waktu 1-2 hari, tapi secara kontinu membentuk dia menjadi seorang yang penakut, takut mengambil risiko, hanya ingin dilihat tampil di depan ketika dia menjadi seperti orang yang hebat. Jadi selalu di mana-mana Petrus duluan, di mana-mana Petrus duluan. Bahkan khotbah 3.000 orang bertemu Petrus duluan, dan dia memang belum pakai. Tapi pasti lalu masa ketika dia mulai juga bersyukur di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi dan bangsa orang Yahudi yang dia menyembunyikan sesuatu di hadapan orang yang banyak. Mari kita renungkan pada pagi hari ini. Setiap taburan sifat, karakter, perbuatan akan membentuk satu signature di dalam diri kita. Kamu ini seperti ini. Mari kita buang segala signature yang salah di dalam diri kita. Dia terus berhasil membuang semua. Ketika dia dengan sungguh-sungguh sebelum Yesus naik ke surga, dia mengatakan kalimat, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dengan 3 bahasa yang berbeda. Bahasa persahabatan, bahasa kekeluargaan, dan bahasa agape. Jadi di situ menangis. Karena Tuhan memanggil dia Simon. Tuhan sudah mengingatkan dia bahwa ini loh Simon, engkau manusia lama yang menjadi penjala ikan. Engkau manusia lama yang dulu mencari harta, mencari makan dengan keuntungan dari penjala ikan. Tapi engkau harus menjadi penjala manusia. Dan ada hal yang harus dirubah di dalam kehidupanmu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perubahan tidak terjadi secara drastis, tapi perubahan itu pasti dan mungkin dapat. Petrus mengalami itu. Tuhan betul kalau memberikan dia kesempatan. Dia menangis jadi-jadinya ketika dia tahu bahwa dia salah. Pertobatan yang dilakukan Petrus itu mengangkat lebih tinggi dari Petrus. Dia terlambat untuk mengetahui bahwa pertobatan adalah jalan keluar untuk dia hanya bunuh diri, dia menangis tapi dia bunuh diri. Tapi Petrus yang menghadapi kesalahan itu. Saudara, kita harus mengintervensi kelemahan kita. Kita harus mengcounter kelemahan kita dan lakukan terobosan sampai engkau melihat bahwa sesungguhnya engkau bisa keluar dari kelemahan. Saudaraku yang diberkati, tidak ada seorang pun yang kuat, tidak ada seorang pun yang perfect, tapi orang yang mau berubah, orang yang mau bertobat, dia akan mengalami titik balik. Di manakah titik balik Petrus? Ketika dia menangis sejadi-jadinya, dia menyadari dia salah. Tuhan memberikan kita satu anugerah untuk menerima titik balik itu kasih karunia. Tanpa pertobatan, kasih karunia tidak berlaku. Yudas tidak mengalami itu karena dia tidak mengalami pertobatan. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, mungkin engkau adalah orang-orang yang menyangkal Yesus berulang-ulang kali dalam hidupmu. Tapi pertobatan adalah jalan keluar untuk memperbaiki sikap, sifat, karakter. Sudah dibentuk bertahun-tahun. Jadi breakthrough hanya karena pertobatan. Pertobatan yang terjadi membawa terobosan.
di dalam kehidupan kita. Jika saudara ingin diubahkan ke dalam ruang doa, menangis sejadi-jadinya seperti Petrus, sekali perbuatanmu, maka terobosan terjadi dalam kehidupan. Breakthrough pasti terjadi ketika kita berdoa. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah dan kasih karunia. Semua orang telah menabur hal-hal yang buruk di dalam kehidupannya. Tapi bagaimana dia terlepas dari hal-hal yang buruk yang pernah dia tabur? Kalau tidak oleh karena kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga, kami yang sudah menabur hal-hal yang buruk dalam kehidupan kami sehingga membentuk sikap, membentuk sifat, dan nature sebuah karakter yang buruk dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah pertobatan sejati ada di dalam kehidupan kami. Ya, kami mengambil keputusan untuk bangkit, untuk menjadi pribadi yang bernilai, bukan menjadi pribadi yang tidak ada nilainya. Kami berdoa dalam nama Yesus, perubahan sikap karakter dan pertobatan itu menjadi bagian kami. Sehingga dengan pertobatan kami dapat mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Berdoa untuk saudara Jerry Bolon yang sedang studi di sekolah Alkitab. Dia sudah memulai pertandingan dengan baik, kiranya dia menyelesaikan hingga pada akhirnya. Kami berdoa untuk bapaknya Pak Henry yang mau melangkah di dalam pertobatan, kiranya engkau sungguh-sungguh bekerja dalam hidupnya. Kami berdoa untuk Oma Eske, biarlah kesehatan kekuatan menjadi bagian dia. Kami berdoa untuk adik Jeo yang sedang meraih Tuhan satu pencapaian untuk masuk sebagai TNI. Menyediakan kursi yang terbaik sebagai seorang TNI Tuhan. Jerih payahnya di dalam Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang menitipkan doa kami yang kerinduannya untuk menjual aset-asetnya yang dalam satu kebutuhan ekonomi yang cukup besar. Kami berdoa memberkati sehingga ada jalan keluar dari setiap kehidupannya. Mereka yang terlilit dengan hutang pinjam online, dalam nama Yesus dibebaskan, dilepaskan dalam nama Yesus. Mereka yang sakit terbelenggu berbeban berat, engkau berikan kelegaan. Opung Herliana yang sedang dalam pemulihan pasca operasi, dalam nama Yesus kemoterapi berhasil beruntung. Juga kami berdoa rotua Yahaan yang mengalami demensia. Berikan kesabaran kekuatan buat Kak Lia, Kak Robin dalam nama Yesus. Ngurus orang tua mereka. Tidak ada jalan keluar, selalu ada jalan dalam nama Yesus. Studi dari adik Azaria, juga adik Ray, dalam nama Yesus dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus kepindahan Angga ke Jogja, buka jalan, segala perkara dapat mereka persiapkan dengan baik dalam kepindahan mereka. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan kiranya memberkati kami. Perlindungan dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kami. Kami dibuat berhasil beruntung. Dan dalam pertobatan selalu ada perubahan. Dalam perubahan selalu ada kemenangan. Kemenangan demi kemenangan menjadi bagian kami. Semua yang percaya diberkati Tuhan. Amin. Bersyukur kepada Tuhan kita masih bisa beraktivitas pada pagi hari ini. Besok kita akan merayakan hari kemerdekaan. Selamat menjadi orang-orang yang dimerdekakan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.